Hadis berikutnya himpunan halaman 26, isinya masih ini juga, masih gandengannya satu bab mendirikan imam ini. Mendirikan imam, yaitu diambil dari Abu Daud juga, bunyinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana thalathatun fi safarin, ketika ada tiga orang dalam bepergian, fal yu'ammiru ahadahum, hendaklah membuat amir salah satu mereka. Perhatikan, dalam Abu Daud ini ditarik menjadi babnya mendirikan imam jamaah. Yang ada itu, ada contoh. Kalau melihat satu lafadz soreh hadis, kemudian kedua keinginan atau kemauan dari Imam Abu Dawud, ini adalah imam perjalanan. Ini lafdun soreh lah ya, lafadz yang sangat jelas, zahirul lafdi itu jelas. Idza kana thalathatun fi safarin, dalam bepergian. Adapun nanti kita akan mengungkapkan namanya makna mafhum. Apa makna mafhum? Makna yang tersirat, namanya mafhum. Nanti ulama mengeluarkan, nanti kita sebutkan di bawahnya. Tapi kalau langsung ngambil Abu Dawud dari Sunan Abu Dawud, seharusnya tertibnya mengikuti babnya Abu Dawud. Imam Abu Dawud hanya mengambil zahirul lafzi, lafadz yang sangat tampak ini, ketika bepergian tiga orang supaya mengangkat salah satu sebagai pemimpin perjalanan, imam perjalanan. Terus qala Nafi', berkata Nafi' itu muridnya Abi Salamah itu, li Abi Salamah, kepada Abi Salamah, kepada gurunya yang mengajarkan hadis ini, dia bilang, anta amiruna, kamulah amir kami. Coba di sini perhatikan, ketika itu imam perjalanan sebutannya juga amir, tapi tidak ada acara pembayatan. Ini dari tabi'in, dari Nafi' tabi'in ya, kepada Abi Salamah. Abi Salamah ini juga sahabat ini, kepada Abi Salamah. Ya udah, katanya Nafi', berhubung hadisnya begitu, ini dalam perjalanan, anta amiruna, udah kau amir kami. Artinya cukup dikukuhkan ya seorang itu, cukup ngomong, ya wes sapa iki sing dadi amir iki perjalanan iki, sampean. Itu. Nah, nanti ya di bawahnya ini akan kita sebutkan makna mafhum. Setiap kegiatan, intinya gitu, setiap kegiatan pergerakan apa saja yang dimungkinkan memerlukan kebersamaan, maka berdasarkan mafhum, makna tersirat dari hadis ini, bukan yang zahir. Yang zahir ini untuk musafir. Nah, makna kiasinya, tersiratnya boleh, silahkan mengangkat imam. Tapi seperti ini caranya, tidak ada bayat-bayatan, tidak ada. Yang ada bayat itu nanti di khalifah. Kalau seperti imam perjalanan yang ditujukan untuk kelancaran suatu kegiatan, itu cukup anta amiruna, berkumpul, siapa itu anggotanya, siapa aja berkumpul, ayo musyawarah, siapa ini yang dikukuhkan, oh sampean sebagai pemimpin di sini, imam kami yang ngatur di sini. Dah jadi, selesai. Tidak ada syahadat lagi, terus harus khusyuk, harus ingat wah ini soalnya akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Imam perjalanan masuk kayak gitu. Jadi terlalu terbawa jauh gitu, Sekarang satu lagi syarahnya, idza kana thalathatan ay masalan, ini sebagai contoh. Wal makna pengertiannya, idza kana jama'atun wa aqalluha thalathatun, ya, idza kana jama'atun, ketika ada suatu perkumpulan, suatu jamaah, wa aqalluha, dan paling sedikitnya
paling sedikitnya thalathatun 3 orang, falyu'ammiru alaihim ahadahum, hendaklah menjadikan pemimpin mereka pada salah satu mereka, ai falyaj'alu ahadahum amiran alaihim, hendaklah mereka menjadikan salah satu mereka sebagai amir alaihim, atas mereka, yang memerintah mereka. Nih. Lalu ini diambil dari Abu Daud ya, yang jelas ini untuk perjalanan. Lalu ada satu hadis ini yang betul-betul ini apa namanya, pengambilan hadis seperti babnya tadi. Babnya itu penyimpangan, hadisnya ini bukan tempatnya juga. Ini hadis terakhir di himpunan halaman 27. Bunyinya an Muawiyah qala Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dengan tanpa imam, maka dia mati mitatan jahiliyah, mati jahiliyah. Coba saya tanya, ini yang pertama, tadi kan saya sebutkan babu nasbil imam itu bikinan babnya. Kemudian ngambil dari Abu Daud, ternyata hadis apa, imam perjalanan. Padahal babnya bilang ini mendirikan imam jamaah. Diambil dari hadis Abu Daud, ternyata secara zahir itu imam perjalanan, sudah nggak sesuai. Terus pengambilan hadis terakhir ini juga sesuai apa, ngikuti keinginannya. Jadi bikin bab mendirikan imam jamaah, lalu ngambil hadis ini, bunyinya kenapa kita harus mendirikan jamaah. Ini subhatnya ya, saya terangkan subhatnya. Kalau salah sampan usul boleh. Siapa yang mati tanpa punya imam, mengangkat imam seperti jamaah kita ini, seperti Jokam ini, maka mati jahiliyah, kafir, kekal di neraka. Begitu enggak? Ya, ini subhat. Tadi kesalahan bahwa hadis ini ditarik ke bab bikinan tadi, bab bikinan. Di mana letak subhatnya? Satu, imam yang dimaksud di sini kita tanyakan, apakah imam penguasa, khalifah dalam Islam, ataukah imam golongan? Siapa yang bisa jawab? Khalifah. Kalau ini khalifah, buktikan. Kalau ini khalifah, ini apa maksud? Coba kekuatannya apa? Membuktikannya satu, dari siaknya ini yang bercerita ini Muawiyah. Perhatikan tuh kata-kata Muawiyata. Pertanyaan kita, siapa Muawiyah? Ada yang bisa jawab? Siapa Muawiyah? Khalifah setelah Ali, kemudian digantikan Hasan 6 bulan, kemudian kekuasaan khilafah oleh Hasan diserahkan kepada Muawiyah. Pertanyaan saya, ketika yang meriwayatkan Muawiyah sebagai imam, dia sebagai khalifah, kira-kira hadis ini, imam ini yang dimaksud seperti maksudnya Muawiyah apa seperti maksudnya yang bikin imam golongan? Muawiyah lah. Kan Muawiyah mau menguatkan keimaman dia. Rasulullah bersabda, siapa yang mati tidak punya imam. Berarti imam yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud oleh Muawiyah. Siapa Muawiyah? Imam penguasa, khalifah setelah Hasan bin Ali. Awal pertama khalifah, pertama penguasa, pertama amir, pertama malik, penguasa raja dari Bani Umayyah. Disebut dalam sejarah, fakta sejarah, khilafah Banu Umayyah. Namanya khilafah Umayyah. Baru setelah khilafah Banu Umayyah ada khilafah Abbasiyah, ada khilafah Utsmaniyah di Turki. Ya. Dah satu, udah jelas. Berarti imam yang dimaksud di sini seperti yang dimaksud oleh Muawiyah. Kemudian mata mitatan jahiliyah. Apa maksudnya? Apa mati jahiliyah kafir? Allahu Akbar. Tidak ada seorang ulama pun yang di sini memaknai mata mitatan jahiliyah mati kafir. Maknanya seperti di depan tadi, halaman berapa tadi? Mitatan jahiliyah. Coba kalau yang ngantuk, mitatan jahiliyah 23, halaman 23, sampai tulis. Mitatan jahiliyah di sini pengertiannya seperti di halaman 23. Coba
saya kasih perbandingan. Ini siapa yang tidak punya imam yang penguasa, maka dia mati jahiliyah. Artinya mati seperti kondisi orang jahiliyah, tidak mati kafir. Sedangkan pemahaman Jokam, siapa yang tidak punya imam seperti imam golongan di Jokam, maka mati kafir. Ini nemen apa gak? Padahal sabda Rasulullah, kata Muawiyah, yang tidak punya imam resmi, khalifah, penguasa resmi, penegak syariat, itu mati jahiliyah, bukan mati kafir. Mati dalam keadaan dia seperti kematian orang jahiliyah yang tidak punya imam, dalam keadaan asing. Cuman gitu pengertiannya. Ini sampai ada pengertian siapa yang tidak punya imam golongan, tambah lagi plus bitonah lagi plusnya, maka mati jahiliyah kafir. Terlalu jauh. Jadi terlalu jauh dari maksud yang ada. Inilah yang harus kita luruskan. Jadi penempatan hadis ini, kemudian tadi babnya menulis bab babun nasbil imam, bab mendirikan imam jamaah, terus hadisnya dari Abu Daud, semua hadis musafir, kemudian narik hadis ini ditaruh ke sini, ya, diletakkan di bab ini betul-betul tidak konsisten, dan ini secara penyusunan amburadul. Ini kalau ketahuan ulama yang di Arab sana, ini sopo ini karpe piye ini. Kesimpulannya kalau bahasa kita itu pembenaran. Dalil-dalil ini dihimpun untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar. Itu. Kesimpulan seperti, mudah-mudahan kita dibuka oleh Allah hati kita sehingga kita sadar betul memahami hal ini.